الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم. فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبالفتح يفتح زل ذكرهما وبالعم النبر علم قلوبنا الله وشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada menuju akhir-akhir di bulan Safar. Ada dua kalender, ada yang mengatakan malam Rabu ini malam terakhir Arba Mustamir, ada yang mengatakan malam Rabu yang akan datang. 30 ulun 4 malam Rabu ini. Karena malam Rabu kayaknya 30 di kalender. Jadi ulun 4 malam Rabu ini karena bari belajar jagurum maitung bulan to ganjil ganap bila kana gunung anu ganap bila kana jurang kurang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kan karena gunung, ini karena jurang. Nah, bila karena jurang saja kurang. Jadi kan kalau nasional 30 31, kalau Arab 29 30. Nah, Muharram 30, Safar berarti kurang. Nah, jadi ulun ambil yang 29. Jadi insyaallah Arba Mustamir Rabu yang akan datang. Insyaallah ulun kayak biasa juga akan mengadakan sembahyang amaliyah malam Arba Mustamir. Menghadap 4 bisa aja datangi di rumah. Jadi di rumah aja, kecuali panitia masjid suruh ke masjid. Soalnya jarang menggawi, biasanya di rumah aja masa tahun lah. Menggawi Arba Mustamir, jadi sembahyang 4 rakaat dan menggawi membaca Yasin, membaca Salamun Qaulam Marabbir Rahim dan seterusnya. Jadi ada sembahyang malam Arba Mustamir dan amaliyah yang lainnya. Nah, menang 4 bisa aja datang, tapi jangan bermaghrib. Sebaiknya bermaghrib di rumah, bermaghrib di sini. Tapi karena melihat akan situasi belinya orangnya banyak benar, bukaan kan masih ini kadang alih kada parak ya, kalau parak kadang alih kada dengan catatan kada ada zikiran. Nah itu dengan catatan kada ada zikiran, amannya zikiran kada jadi gawe masing-masing jadi rumah. Zikiran kan zikiran dulu kita udah makan malam Rabu yang akan datang. Tinggallah. Adalah. Oh adakah? Oh adalah. Oh, ya orang kedada masuk ke sini lah. Oh kedada tahu loh. Nun seharian seorang hari itu Jumat seharian juga. Oh adalah. Nah berarti kan jadi tuh. Nah berarti baca salaman dia kan salah juru zikiran di masjid saja. Jadi hendak sambil sholat ya masing-masing ya 4 rakaat. Yang penting minta selamatkan dari segala bala dan bencana begitu. Nah ya sebulan itu baik ya semua tergantung sangka kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangka baiklah.
Nah, jadi itu aja lah. Nanti kada jadi tadilah, lu nggak diingat, ada tahu kada nah, pada ada orang zikiran. Nah ya. Kita lanjutkan kajian kita kitab Sabilal Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid dharain amin. Nah, jadi minta maaf pada baca kita lah anak Wirdul Asas karena hari ini bahwa baca Yasin. Jadi buku yang dibagikan itu dihadiahkan lawan pian biataan. Buku yang ada dihadiahkan ada sedikit lah karena mencetak belinya kurang kepada aja belinya kurang tambah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan haram atas perempuan yang tiada bersuami menghubung rambutnya dengan bulu yang najis. Nah, menghubung itu bahasa kita itu menyambung. Perempuan yang kada bersuami haram hukumnya menyambung rambut dengan bulu yang najis atau yang suci. Nah, atau yang suci rambut bersambung atau dengan rambut manusia sekalipun. Nah, jadi nang kada balagi itu kada boleh menyambung rambut. Wah, ini ada termasuk menurut ulun lah kategori menyambung rambut itu termasuk apa namanya nih bulu mata kah? Bulu mata nang pasang. Nah, itu kan ya itu rambut juga kalau tuh. Nah, itu sebenarnya itu haram hukum. Nah, itu saja hukumnya tahu dah nama pakai itu kata. Namun begitu jangan dia pakai pang sudah tahu lah. Nah, kalau tahu udah sah. Ya kalau dasar bungas tuh bungas kada salang bersambung-sambung ya kalau menurut ulun bungas itu di hati. Aura kecantikan wanita itu ada dalam diri gitu. Aura kecantikan wanita itu ada dalam hati. Kada usah nampak biar belantik rambut bersama sambung mentaguin haram kah kada jadi pahala begitulah. Nah, ini khusus bagi wanita yang tiada bersuami. Dan demikian lagi haram atas perempuan yang bersuami dan atas sahaya perempuan juga menghubung rambutnya dengan bulu. Nah, ini nambah lagi menyambung dengan bulu kurang lebih jadilah atau rambut yang suci sama aja belum ada tadi juga jika ada jikanya jika tiada dengan izin suaminya. Nah, ibadah nambah lagi itu boleh aja asal lagi mengizinakan. Jadi artinya bila berdandan itu bapadah, bila berdandan itu bapadah. Jadi tahu lagi jangan kada bapadah karena itu menentukan. Dan tuannya, kalau tuan itu ya budak. Tetapi jika ada yang demikian dengan izin suaminya atau tuannya, maka yaitu harus dua. Bila lakinya mengizinkan, suaminya mengizinkan, artinya harus, artinya boleh. Nah, jadi ada lagi berbeda wabah mau hendak menyambung bulu mata. Nah, ada apa-apa. Bila yang sudah tahu, oke. Bolehlah ini bisa menyambung bulu mata. Apa aja kayak supaya pian kaya jangan melirik lain. Nah, misal boleh aja. Jadi jangan kayak aduh usahakan biar ikam kada berbulu mata gini aku sayang. Karena kada usaha melarang kada menukar. Ya kalau artinya bapak dah itu intinya. Nah, jangan mulai beri datu tuh dah memadahi lah. Nah, ini fatwa datu kalampayan nih lah. Ada nang dari ulun kitab karaun kada. Nang kita baca ini kitab datu kalampayan tuh datunya ada di ada. Jangan ngasih deh. Anak buah anak murid sidin bisa ada mendatangi. Tapi kan di rumah sini bang, di rumah paninian di Amuntai. Bila malam Jumat, datu siapa? Datu baru datang sidin. Makanya ada sangat
arwah Muhammad sana itu belum Jumat ngulah parapin datu baduk tuh datu sidin melang apakah dia datang itu wallahu a'lam datu baduk karena ada salah satu buyutnya jadi apa namanya jadi khadam Abah Guru sekolah salah satu diantaranya tokoh istimewaan daripada Tuhan. Nah jadi dari itu saking alimnya sidin jin aja masuk Islam dan jadi murid sidin kealiman Datuk Kalampayan. Nah, jadi fatwa ini dari Datuk Kalampayan. Nah, itulah. Ya jadi sidin bibinian nambah suami boleh tapi atas izin suaminya. Jadi bulu apa aja tuh boleh disambung tuh lah. Nambah sambung kan bulu mata, apalagi rambut kan bisa disambung lah. Nah, nambah solang kaning. Nah, adalah adapun hukum pengasah gigi. Nah, tadi sudah habis. Adapun hukum pengasah gigi dan menjamidi dan menjarangkan dia, maka yaitu seperti hukum menghubung rambut dan bulu. Nah, mengasah gigi, wah ini ada kalau orang gigi nang di supaya rata tuh nah biasa ya sama hukumnya gitu juga sama hukum menyamur rambut juga gitu. Nah amun sudah balaki artinya minta izin juga lawan kai lawan abahnya abahmu aku hendak meratakan gigiku nang ada kalau nang gigi nang besirip nang mengelau misalnya nah bebadah aja sama hukum menyamur rambut di sini. Nah sama hukum menyambung bulu dan rambut yang suci juga, maka yaitu haram atas laki-laki. Nah laki-laki ada boleh tak menggigi bakawat lah. Nah seadanya aja. Dan atas perempuan yang tidak bersuami, nah banyak nang bujang-bujang ketujuh tak. Wah banyak. Itu hukumnya lah. Madakan ada anak ya dari badakan ya ilmu nang dari nasi dan dan demikian lagi haram yang demikian atas perempuan yang bersuami, atas perempuan yang sahaya budak jika tiada izin suami dan tuannya. Nah ya kalau artinya tetap izin suami juga. Tiada mengapa mengatur bulu anak pada dahi. Nah, bulu anak pada dahi bulu anak kaning lah. Nah kaning ada apa sih jadi boleh aja mengatur tuh dia apa ya dia mararap tuh kalau lah ngatur lah mararap tuh lah. Nah dan meratakan rambut palipisan di mana palipisan tanang tahu ya sinilah. Nah meratakan rambut palipisan itu boleh jadi. Cuman makruh kazak apa di kazak mencukur setengah rambut kepala dan ditinggal setengahnya. Gundul sebelah beginian. Nah, saking pemboinya nih ya kalau itu jangan memotong handap tinggal sini kan apa boleh aja memotong handap ada apa nang kada boleh itu setengah rambut kepala dari atas yang bergabung di sini anggaplah begunting kayak lalakian begunting iska bibinian begunting iska. Nah itu jangan presiden makruh. Tumbuh tadilah. Tiada mengapa mencukur sekedar rambut kepala bagi di barang yang tiada ringan atas yang memeliharakan dia. Nah namun ada penyakit boleh jadi gundul bibinian begundul, tapi ada penyakit mau kada mau harus digundul kada apa-apa. Tiada mengapa meninggalkan mencukur dia dan barang air yang atas malaria, tetapi jika takut ia daripada meninggalkan mencukur dia akankah karena dan masyarakat setelah mencukur dia ada jamunnya ada apa-apanya ya jangan. Dan makruh membantun uban, membantu jadi ya mencabut. Nah habis uban makruh mencabut uban karena bahwasanya uban itu suatu cahaya. Jadi pilihan beruban jangan dicabut-cabut. Gatal guru ajar. Ambil soroi garu.
garuh aja. Jadi jangan dicabut. Jadi uban itu jangan dicabut. Makruh namun kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' dikata dengan haram. Namun Imam Nawawi mengatakan malahan haram. Ini tentang paling ringan mencabut uban itu hukumnya makruh. Itu paling ringan tuh. Berarti boleh kada? Artinya kada boleh cabut itu. Nah, itu cahaya sebenarnya. Dipandang manusia aja, nah, kurang bagus putih. Tapi di sisi Allah bagus. Namun hendak ya kayak minggu dulu dia disamir dengan warna pink, warna pirang. Nah, warna pirang sambil warna itu harap gagah lagi warna bule ya kalau marah hidung mitak rambut barang kuning biar aja hidung mitak tak apa. Biasanya rambut kuning itu hidungnya mencong tak apa. Nah, daripada dicabut ya biasanya orang hendak irang tuh hendak tampil bagus supaya laki jangan melirik ke lain ya. Namunnya kita bagus kalau di rumah biarnya rambut laki kadang mandang rambut juga ya lah. Laki kadang dipandang akhlaknya, dipandang penampilannya, manuhnya itu. Nah. Dan telah dinaskan atasnya di dalam kitab Demikian lagi makruh membantun janggut. Nah, ini lalakian janggut jangan dicabut. Nah, banyak orang mencabut janggut, menbinian berjanggut lah. Dan mencukur dia supaya kelihatan muda. Anak benom dicabut ya janggut, nah, makruh. Dan lagi haram memutihkan janggut dengan belerang supaya kelihatan seperti orang tua. Janggut hirang disapuh supaya putih sekitar kelihatan tua. Macam-macam leh. Anang putih hendak hirang, nah hirang hendak putih. Nah, cuma ada hukumnya. Nah, itulah. Ini ada itu. Dan demikian lagi makruh menambahi janggut atau mengurangi dia. Nah, janggut disambung. Ada kalau orang menjual janggut palsu ini, pasang ada. Nah, itu makruh adalah dan mengurangi dia dan mencukur. Nah, ya. Dan mencukur setengah rambut tali tudung tatkala mencukur rambut kepala. Demikian lagi makruh membantun kumis, nah mencabut sisingut. Bibinian ada ya namanya sisingut juga ada jangan dicabut biar aja biar adanya sisingut tipis kada apa bagus. Amun pian karik bepanjang begana dan meninggalkan dia daripada mengandung bedahalnya kusut karena menyatakan akan kurang hero bagi mengasihi dirinya. Dan demikian lagi makruh menilik kepada putihnya dan hitamnya karena ujub dan demikian. Jadi orang nama ubah-ubah warnanya itu biasanya karena ujub, itu hukumnya makruh. Nah, bahkan bisa sampai kepada hukumnya yang haram. Jadi intinya kita hidup ini jangan sampai merubah takdir Allah Ta'ala. Ini di situ intinya. Apapun ada diri kita itu kita jangan sampai merubah takdir Allah Ta'ala. Pokoknya apa yang diciptakan Tuhan itu kita syukuri. Nang bulu itu kita hanya merawat dan memelihara, jangan sampai merubah. Diberi Tuhan hidup mitak, nah, kita rawat kayak cara merawatnya. Anak mancung dipicik-picik aja, picik-picik. Ini bila naguring kapit lawan kapit baju, itu aja. Jangan sampai dioperasi tambahi tambahi daging biasa di hidung. Nah, itu kan itu merubah sudah sifat-sifat. Nah, itu merubah sudah sifatnya lah. Nah, jangan sampai. Itulah kita kehidupan Tuhan mata hadir kan seperti itu. Jangan sampai. Atau dijadikan Tuhan
lalaki anak jadi bibini sama juga itu merubah juga itu merubah di diri seperti itu. Jadi intinya kita itu apa yang ditakdirkan itu syukuri, dirawat saja, jangan tapi jangan dirubah, karena merubah itu yang diharamkan oleh Allah. Dan makruh berjalan memakai kasut atau mus dengan sebelah kaki. Sepatu sebelah berjalan makruh. Itu depan orang sebelah. Cumanya orang Bahari itu macam-macam, pian lagu. Mudi kayak orang sombong renah. Macam-macam. Orang Bahari termasuk kita bersalawar itu ya tak? Bersalawar betapi makruh hukumnya maulur tapi limpat pada pengaruh mata kaki. Nah, itulah lagian bang. Bibinian gitu juga limpat sampai bepayar di tanah. Bepayaran, tapi jangan niatnya menutup aurat tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya apa namanya model kayak ada ujungnya, ada sombongnya, nah itu haram. Hukumnya haram. Jadi orang yang dimaksud hukum betapi liwat lintuhut itu adalah ketika orang Bahari di zaman Rasulullah itu asbabun nuzulnya kain kan nih langka ini zaman Rasulullah tuh kain langka. Nah lalu menunjukkan bahwa orang ini seakan-akan sugih, seakan-akan kaya, sehingga dia berpakaian itu lalu meulur dengan tampilannya bersalawar ke bawah sampai limpat pada mata kaki, bertapih di bawah pada mata kaki. Itu menunjukkan keangkuhan, menunjukkan kekayaan itu di zaman dahulu. Nah, karena orang-orangnya aja kau nukar kain. Nah, beda dengan zaman wayah ini. Zaman wayah ini kain ini model kayak murah, ya lah. Banyak aja orang berjual kain. Jadi ketika orang berpakaian kadang-kadang kali 4 itu kadang-kala kita mengatakan orang itu kategori dengan sombong kadang-kala. Ada orang sebagian aliran sehingga mereka berpakaian ya nang di atas sepeda lintuhut hingga landau, selawar hingga landau, batapi hingga landau, ya nang setengah landau tadi itu. Nah karena mereka menafsirkan hanya secara zahiriyah. Nah, intinya segala pekerjaan itu adalah intinya di dalam hati kita. Jadi berpakaian itu jangan sampai di hati itu rasa hebat, rasa harap pian tuh niat nukar pakaian nang larang apa niatnya? Bila niat supaya dipadahkan bungas, niat dipadahkan supaya tampil bagus, kan jadi pahala pian nukar, bahkan bisa jadi haram. Tapi kalau pian nukar pakaian yang larang niat mensyukuri nikmat, ya Allah terima kasih duit banyak, ulihan ini kawan nukar baju narang selambar barang, ya Allah lu nukar baju mensyukuri, jadi pahala pian nukar baju itu. Jadi letaknya itu di dalam niat. Jangan nukar larang niatnya supaya dipadahkan orang tampil beda, jangan. Berpakaian larang supaya dipadahkan orang bungas, jangan. Disitulah yang merusak hati kita. Nah, itulah berbahayanya kita itu dalam berpakaian. Makanya setiap berpakaian itu tergantung niat kita. Bila berdandan dunia takkan ya Allah ketujuh nang manis, Allah ketujuh nang bungas, Allah ketujuh nang rapi, Allah ketujuh nang harum, maka aku berpenampilan seperti yang Allah ketujui. Maka itu niatnya. Jangan supaya dilihat orang harum, dilihat orang harum, dicium orang harum, dilihat orang manis, dilihat orang cantik, dilihat orang bagus, supan karena aku jadi lihat orang. Jangan karena orang, tapi harus karena Allah. Nah bah mau jalan di pang pasang jilbab, pas saja lah aja biar orang menurun apa gerang. Kita mendahkan orang kada cantik, nah salah pak. Jangan kada cantik, punya Allah kada ketujuh nang pirut. Allah kada ketujuh nang pirut, Allah ketujuh nang bagus. Nah jadi hati itu bukakan kepada Allah semua. Pekerjaan kita itu semua karena Allah, jangan karena orang lain.
Apabila kita karena Allah, nang lain tuh anu aja malur, nang lain tuh mengikut jasa mu'an. Nah, itu di dalam kita berpakaian. Semakala Allah Subhanahu wa taala alam. Ulun bacaan dulu lah, ada 3 pertanyaan yang masuk di dalam ulun. Karena beberapa minggu kada membaca pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Guru 4 bertakun, bolehkah bajakan benih dijual benihnya tukarakan kain atau baju, kemudian bajunya nang dibagiakan? Nah, bajakan benih nih nang dibagi kain. Nah, hukum bajakat yang paling afdal itu bila kita berusaha benih nang dibagi, bila kita berusaha duit nang dibagi, bila kita berusaha buah nang dibagi. Pian banyak bisi pohon kurma, bila berjakat kurmanya nang pian bagi. Pian bisi asam banyak, sampai jakatnya asam pian bagi. Pian bisi kambing sing banyakkan berjakat, kambingnya nang pian bagi. Nah, kayak itu. Pian bisi kain penjualan baju bajakat, bajunya nang pian bagi, itu nang lebih abdal dan lebih abdal. Nah, lalu pertanyaannya, amun diganti lawan lain boleh kada? Nah, pertanyaannya gitu kan, contoh benih, karena kita ini banyak nambah huma, benih boleh kada? Nah, jawabannya boleh asal caranya pas. Bila caranya kada pas, ada sah. Kenapa? Karena hukum asalnya bila benih harus benih yang dibagi. Nah, namun benih yang dibagi, pertama orang kada mau makan benih. Ulun dulu kada bisa makan benih. Makan baris kita tidak bisa, kecuali makan nasi. Oke ya. Artinya supaya kawa banyak. Nah, misalnya mun handak itu. Mun handak juga pian bajakat, anggaplah 100 balik, zakatnya 10 balik. Nah, nang 10 balik itu pian hilahkan dahulu. Hilahkan apa? Cari orang yang berhak menerima siapa ada napi menurut pian presiden berhak. Orang yang miskin kan, yang mampu kan napi nambah pengetahuan, tapi presiden berhak. Ya sidin, anggaplah ngarasidin amang. Ulun bajakatnya 10 balik, terima akan pengajakan ke ujar amang, ku terima jakat pian 10 balik. Ampun amang dah nih aja amang, ku jual gini lah benihnya nih, nah jual jadikan duit harga berapa? Oh, benih harga 70 ya, 70 kali 100 kali 10 700. Siapa no kari ujar nang bajakat, aku jadi no karinya pulang. Ayo tuh kari jual, kalau rokan duitnya 700, ujar si amang, jual benih lawan pian 700 10 balik. Ujar nama lonjak tadi kan pun amang foto kari hanyar, nah ujaran amang di pelang. Nah, duitnya ini 700 ampun kene ubariak julung lawan pian bagi tolong bagi akan kepada lain. Nah, ayo aja bagi duitnya, duit kah na pian bagi pian tukarakan apa lagi kata bapak lagi. Nang penting jangan ketika pian mengeluarkan zakat 10 balik, pian nyatakan nang menerima kada, langsung benihnya pian jual, duitnya langsung pian bagi-bagi, itu pun salah, apalagi ditukarkan ke lain, itu salah. Nang menerima siapa? Nah, karena kita Imam Syafi'i ini, ibu-ibu sekalian, Imam Syafi'i itu mengharuskan kepada kita ini bila bajakat itu minimal 3 golongan yang menerima. Kita ini ngalih mencari yang 3 nih. Fakir ada, miskin ada. Nah, nang sekurang siapa lagi? Amil. Nah, bedah harus 3. Minimal 3 golongan, amun 2 golongan dia masih kurang. Nah, oleh karena itulah supaya ada imam yang membolehkan 1. Siapa? Ya tadi dengan cara bahilah Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi. Makanya orang bahilah dari makanlah, karena imam nala itu boleh membagi kepada salah satu. Seikong aja nama menerima, oh, boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i ada boleh 1, harus minimal 3. Sementara kita membagi terpenuhilah 3 itu.
alih mencari tiga. Aku nyembari si anu kategorinya apa? Pasti miskin. Bari si anu kategorinya pasti miskin. Si anu kategorinya apa? Pasti miskin. Nang tiga macam itu siapa mana? Nah, kada tahu nya kan ada fakir, miskin, amil, gharib, fisabilillah, ibnu sabil dan budak. Nah, mencarinya nih alih zaman wahid. Nah, jadi karena itulah orang lalu bahilah. Jadi intinya nang dijual bani tadi boleh dengan catatan harus pian hilahakan dahulu dari makan orang lain, siapakah salah seorang lah. Nah, itu yang kedua, mudahan bisa dipaham. Pertanyaan yang kedua, bajakat bani guruai memberi idang sanak bolehlah. Nah, apabila nang bajakat ini lalakian kada boleh inya memberi adik. Kenapa? Karena adik itu tanggungannya, adik itu kada boleh menerima zakat walaupun ia miskin. Tidak boleh, kenapa? Tanggungannya, tanggung jawabnya. Nah, itu. Mun hendak memberi adik juga hilahakan tadi. Hilahakan ke lain sudah diterima hanya dibagi, jangan langsung julung ading. Nah, itu. Tapi bila nang ading bajakat boleh memberi kakak, karena kakak bukan tanggungannya. Kakak bukan tanggungannya. Nah, karena kakak bukan tanggungannya, kakaknya nalalakian maksudnya itulah. Nah, karena bukan tanggungan. Intinya yang penting jangan tanggungan. Bila tanggungan tidak boleh menerima zakat. Amun bajakat benih duitnya kesan ziarahan. Misalnya juga, jangan juga menhendak dihilahkan. Pokoknya hilah itu selamat dah. Nah, bila pian hilahkan itu selamat sudah. Nah, selamat. Tapi yang paling abdal tadi tadi langsung aja. Pian bajakat benih, kokot benihnya sebalik akar sebelah. Kokot setengah balik akar ke sebelah. Kokot balik akar selamat dah. Nyaman dah. Ini kisahnya ini hendak sekira merasakan lain bang lah. Nah, maka itu caranya tadi itulah harus dihilahkan dahulu. Yang ketiga, batakon guru. Ada yang mengatakan bayasinan tuh amun kada beguru tasawuf ada bapak halajar umailah. Bayasinan amun kada beguru tasawuf ada bapak halajar jersidin jauh orang lah. Nang bapak halaku tolak ke majelis. Apa memang tidak ada kebaikan bagi kelompok yasinan minta pengarahan pian? Nah, lalu minta pian dulu. Orang bayasinan tuh baik ada. Nang dibaca apa aja? Adalah bejugit-jugit di yasinan. Ada buka aurat bang. Ada bertanding tas bang. Ada bertanding tasnya. Ini ke bertanding tas kan sih aja kada apa ada peraja membawa merek ini maka dibawa bandak ada nah. Bertanding tas sekarang. Atau bertanding jilbab ada. Nah, nang dibaca Yasin Quran kada. Quran bertahlil bang. Nah, ada bapak halal apa aja Yasin. Nah, itu. Jadi aneh juga ada nama dahkan kayak itulah. Jadi menurut ulun karusakan aja Yasinan rana. Marah orang mah kan kada bagur bertasawuf. Kayak pakai orang bertasawuf boleh. Pokoknya baca Yasin itu boleh kira nah pahala. Pokoknya bayasinan tuh berpahala kayak itu nah. Pahalanya pertama silaturahmi. Ya kalau jaka kada yasinan pian kada ada terkumpul satu. Yang kedua jaka kada yasinan itu
kada apa namanya, ada tak baca Yasin to. Coba pian jam 2 tuh, anggaplah Yasinan jam 2. Tak bacalah sorangan. Ada tak baca. Ini nampun kita tadinya nah. Manakib bulanan sitah hadiah kita alhamdulillahilladzi tadah. Amun di rumah tak bacalah orang yakin. Enggak ada tak baca Allah. Ada tak baca. Atau yang paling nyaman aja tadi nih apa namanya nih, ratib hadat tak baca kan di rumah. Paling tak baca paling seikung berdua 100 lah hadir paling seikung berdua banyak nggak ada. Artinya Yasinan itu masih banyak manfaatnya. Ya memang kadang-kadang ada bang di Yasinan itu kadang-kadang dicampur merusak niat lah. Apa merusak niat? Asalnya niat yang baca Yasin, niat silaturahmi. Wah ini kedepan niat lagi, niat apa? Kalau dapat doorpress misalnya atau kesalahan niat, kalau jadi pahala lagi. Kalau dapat doorpress, yang penting niat silaturahmi dapat doorpress itu tambahannya aja, jangan mengharap doorpress. Bolehlah aja berdoorpress. Itu siapa nama larang, cuma jangan mengharap doorpress, jangan mengharap. Ketika tolak Yasinan mengharap pahala, mengharap silaturahmi, mengharap ridha Allah. Nah, orang berbagi itu tuh tambahannya aja, cuma jangan karena itu. Nah intinya semuanya di dalam niat semua. Jangan ada makanan, jangan ada tolakan juga aja. boleh aja dulu karena makanan. Kenapa berpahala makan? Orang nang datang sarwa himong bila dimakannya nah kayak harinya nah ulun bersedia nasi mahal larohabah kan mun pian kada datang siapa nama makannya kemana ulun membagi menyediakan tangah 200 lah kemana membagi. Tapi pian ada pian memakan senang, apalagi pahala memberi makan itu satu suap aja pahalanya sama bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan sebesar emas gunung Uhud, emas segunung Uhud genalnya disedekahkan, berapa pahalanya? Itulah Allah memberikan pahala sesuap nasinya, seitu pahalanya. Jadi pian supaya mempenyaki pahala kami sebungkus itu jangan 10 kali habis, diimit pian penyaki suapannya. Penyaki suapannya mah kayak data satu lokumah satu suap itu bagaikan gunung Uhud. Bisa bigi sekali nyuap pun makanya sudah iskrim halus banyak suapannya itu kan pahala. Nah jadi menurut ulun Yasinan tadi tarusakan aja berpahala aja, yakin berpahala. Ada di salah ada pahala tuh. Ada salah mahadang berguru tasawuf, guru itu salah bertasawuf berataan guru bertasawuf. Ya memang akhir zaman ya kayak itu ada aja nang. Nah, soalnya Yasinan ini bukan acara kemarin sore ya lah. Mulai ini kita beheri, kedua mama kita mulai ini kita beheri sudah Yasinan, mulai datu kita beheri sudah Yasinan karena banyak manfaatnya pada mudaratnya, walaupun ada mudaratnya. Apa mudaratnya? Bina bayar kalau terlalu larang ampihan orang. Bila orang aja bayar iurannya aja udah sanggup. Nah ada apa mudaratnya kan, tapi masih banyak manfaatnya juga. Atau bermakar kebanyakan jangan disanggup aja kan bisa bermakanan. Ada sebab makanan yang penting baca amalannya gitu tadi. Jangan karena makanannya lalu ambil jangan. Nah, artinya memang satu sisi ada mudarat tapi masih banyak manfaatnya. Jadi menurut ulun boleh aja Yasinan berpahala aja, yakin berpahala. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita gawi pasti ada ganjaran pahalanya. Artinya kada batah kadada itulah memang nang sempurna nang murni itu kada kawa kita. Nang murni itu kada kawa di mana aja. Apalagi di sini kalimatnya inilah nang bapahala tu ke majelis. Nah, majelis itu pahala. Yasinan itu majelis kada.
Majelis juga. Majelis itu kan dua, ada majelis ilmu, ada majelis amal. Kalau kita ini alhamdulillah kita gabung keduanya, majelis ilmu dan amal. Amalnya sudah kita baca tadi, baca Yasin, ya kalau baca Wirdul Ardib Haddad, baca Abda Ubis, baca Manaqib Siti Khadijah, Wirdul Asasnya kita baca kan, itu adalah amal ngarannya. Nah setelah amal hanya ilmunya. Jadi jangan bermakan tuh komplit, 4 sehat, 5 sempurna gitu. Memang guru mengajarkan gitu juga, jangan semata majelis ilmu, jadi harus ada amaliyahnya walaupun sedikit. Nah, termasuk kayak berzikir itulah. Nah, ya alhamdulillah ada sudah 3 minggu, 4 minggu kan ya. Majelis berzikir di Langgar Pandai kan. Monpian hendak berzikir 4 turunnya malam Rabu setengah bulan sekali Bisa berzikirnya 1000 kali. Aman di rumah kada zikir 1000 100 gitu namun zikir. Jadi berzikirnya 1000 kali. Jadi 1000 itu kena masing-masing di rumah ada simpani sadapi anak batu anda kain apa bundal kena ulun paninian di Unipah itu papasan sidit nang apa namanya wiritan zikir tadi zikir 7 laksa jadi 1000 sebundal 1000 sebundal jadi anak sidin di di Kalambu. Nah jadi sidin bila mati sidin botakan di dalam kain kaci itu dalam balak jadi saksi lawan. Nah jadi kita bisa seorang, makanya julun berzikir itu jangan mengharap dari orang. Nang kita di masjid itu kan itu tambahan aja lagi nama-nama 4 kibaya zikir lalu dizikirkan orang itu nasi tambah aja lagi. Nah nyaman tuh kita besi seorang menggawi sorangan kada tegawi. Nah makanya ulun sediakan fasilitas supaya berjamaah membacanya lalu berzikir. Nah katanya manfaat orang banyak itu manfaat dengan orang banyak. Itu malam Rabu lah itu di Langgar Pandai menahan dolak supaya berzikir itu utamakan ada zikir. Nah jadi intinya Yasin tadi menurut ulun boleh aja lanjutkan Bapak. Itu anggaplah ibarat hari kita berjalan hari hujan. Anggaplah ibarat berjalan hari hujan. Bila hari hujan itu apa? Harus bersedia payung. Aman pian kada bersedia payung maka pian memandang. Bila pian memandang berarti pian kada sampai bulik taman-tamarannya. Nah jangan sampai gara-gara hujan taman-tamang biar aja hujan haruslah payung. Apa payung? Sabar jalan baca arus gitu jalan anggaplah hujan aja. Kalau bahasa wayah ini yang ngarannya biar anjing menggonggong apabila berlalu. Terus akan ya selama itu baik terus akan ya, karena orang tua kita bahari. Nah, itu pertanyaan yang ketiga. Kalau yang lain ingin bertanya silahkan. Saya ada waktu sekitar 5-10. Oh enggak. Dahulu kira-kira menurut tafsiran itu yakin aja cukup zakatnya lah. Yakin bezakat ya. Itu bila berdahulu itu boleh itu namanya menalangi mahutangi. Nah, boleh aja. Punya kamu makan Jakarta sementara kehutangi berdahulu udah apa. Jadi karena ketika mengeluarkan zakatnya berapa kita menjual hanya kita potong berdahulu. Cuma dengan catatan harus behilah. Maka behilah ada karena niat zakat anunya ada karena. Nah kita kalau orang kan dahulu tadi ada karena padahal zakat belum diniatakan, padahal diniatakan belum
belum bersih barangnya, nah itu. Tapi niatnya tuh dihutangi, itu boleh. Ada insyaallah kadang-kadang itulah. Dengan catatan seperti itu. Terus yang lain, nggih. Mengeluarkan duit setiap bulan zakat. Zakat itu kan harus sampai nisab dan haul. Nah, atau di dalam Al-Quran itu boleh ada sampai nisab haul sesuai Al-Quran, wa atu haqqahu yauma hasadih. Kalorokanlah haknya ketika sedang panen. Misalnya bahuma, kalau bahuma setahun sekali pasti setahun sekali. Nah, lalu ada orang yang bahuma setahun 2 kali, berarti dia bilanya cukup nisabnya juga setahun 2 kali juga dia pohon zakat, karena mengambil dalil kalorkan haknya ketika sedang panen. Nah, lalu ada orang yang berpendapatan duit usaha nang kada bahuma nih. Barangnya nang pendapat usaha itu apakah ada nang provisi, ada pegawai, ada insinyur, ada apa. Nah, ketika pendapatan itu mencapai 1 juta, maka dalam 1 juta itu salawi ribu hak orang lain. Nah, kesarah hendak di setahun sekali dihitung atau per kalian mendapatkannya setahun sekali boleh, karena ada dalil nisab dan haul. Per setiap kali gajian boleh, karena ada Al-Quran wa atu haqqahu yauma hasadi, seperti orang bahuma pilihnya panen berarti sampai nisabnya kalau orang. Nah, jadi misalnya orang begaji gitulah 1 juta gajinya sebulan. 1 juta itu kan masuk kategori zakat sudah. Gaji apakah honor ke negeri kabil 1 juta sebulan masuk sudah. Nah, 1 juta itu berapa? Selawi ribu. Bila pian ambil tiap bulan kalau rakan. Bila kalau dapat sebulan gajian 1 juta, nyatakan sahaja apa mengeluarkan zakat karena lah ambil 1.000 julung lawan fakir dan miskin. Ada cara bilah boleh, tidak apa-apa, melangsung boleh. Karena apa namanya, gaji itu apa namanya tidak termasuk dalam kategori zakat di dalam fikih khusus, itu hanya fikih kontemporer. Karena gaji itu di zaman Rasulullah ada, di zaman Rasulullah tuh ada orang bahari berzakat karena apa namanya, karena begaji itu ada. Nah, lalu kenapa diwajibkan? Itu hanya hukum fikih itu mengambil kias. Apa kiasnya? Kiasnya itu adalah setiap gaji itu gajinya itu benaik. Kan orang pegawai, misalnya pegawai itu kan gajinya benaik, ada nang setahun sekali benaik walaupun sedikit 5%, 6%, 7%. Nah, itu perumpamannya sama dengan orang bahuma itu juga bisa bertambah, asalnya menaradak 1 liter atau meradak 5 liter, dapatnya bisa sampai menjadi 100 balik, 200 balik, 500 balik, adanya beranak pinak. Nah, kayak itu artinya banyak. Nah, sama dengan orang begaji, asalnya gaji 1 juta, setahunnya menaik jadi 1 juta berapa, naik gajinya kan, ini per 2 tahun naik berapa. Nah, berdasarkan dalil disitulah lalu dikias, maka orang begaji itu harus juga mengeluarkan zakatnya seperti itu. Nah, jadi mengambil itu fatwa ulama boleh mengeluarkan itu setiap sebulan sekali langsung aja. Tapi yang hendak behilah boleh aja juga. Cuma amun 1 juta behilah kayak kita nang dihilangkan. Kebungakan setahun. Kebungakan setahun misalnya gaji 1 juta sebulan. Setahun 12 juta berarti 300.000. Nah, mandingan aja kan dihilangkan nggak ada apa-apa. Boleh. Jadi boleh setahun sekali, boleh setiap kali menerima gajian. Itu namanya zakat kontemporer. Karena gaji itu disebut dengan zakat kontemporer adalah provisi seperti itu. Ya begaji hijau ngarannya.
Ya sama saja sama. Sama. Cuma dengan catatan kategorinya itu kan nisabnya kan 1 juta. Amun gajinya sebulan tuh 500 saja, walaupun setahun tuh kan usah di Jakarta, karena kada sampai nisabnya. Yang standar itu kan 1 juta minimal gajinya. Amunnya gajinya 999.900 rupiah, kurang juga. Kurang juga. Ini kan karena ada ukuran tuh 1 juta, itu adalah 1 juta sampai nisabnya. Hendak setahunan boleh, hendak per bulan juga boleh seperti itu. Nang nyaman tuh sebenarnya setahun pang nyaman lah. Jadi tak banyak nang dibagi. Nah seperti itu. Boleh setahun karena ambil nisab dan haul. Boleh setiap kali mendapatkan boleh karena ada dalilnya dari Al-Quran, wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah haknya ketika sedang panen. Nah, panennya orang begaji saben bulan, panennya orang bahuma setahun sekali. Nah, itu. Ya. Amunya kada sampai kada saya di Jakarta. Zakat itu diwajibkan ketika sudah sampai nisab dan haul. Bilanya kada sampai kada wajib. Amun pian hendak mengeluarkan itu namanya sedekah. Ya kan ada zakat, ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Itu beda. Nah, kalau zakat itu wajib dikeluarkan, kalau infak itu nafkah. Nah, sedekah lain lagi. Itu ada nilai tersendiri di sisi Allah Ta'ala. Kalau sedekah itu duit kita beri, kalau infak duit kita beri. Tapi kalau zakat itu tuh lain duit kita. Yang perlu kita yakini, zakat itu lain duit kita, itu duit orang yang ada wadah kita. Nah kayak itu bahasa halusnya kayak itu. Zakat itu duit orang yang ada wadah kita 2,5%. Bila 1 juta ya tadi 1.000. Bujur ya kita nang baca ya bujur, tapi duit orang ada udah kita. Duit siapa? Iya nang 8 golongan tadi. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, ibnu sabil dan seterusnya itu kan. Nah itu yang namanya. Bila kita kadang ngorokan jadi karun kita. Karun tuh kayak itu tuh di Nabi Musa. Karun, ujar Allah Ta'ala kalau orang zakat, ujar karun. Ikam nih Musa nang cari aku, mencari duit aku, maulah ku beri ke orang. Nah itu karun. Itulah dengan kita. Lah jadi kita kayak itu juga. Jadi nang kita ketika berzakat itu sebenarnya zakat itu duit orang ada wadah kita. Jadi ulang zakat, sedekah itu beda. Jadi perumpamannya sama dengan orang bis iwak haruan. Ini haruan. Nah, biar nukar haruan di pasar. Sudah nukar haruan biar sisiki siange pian buangi parutnya ya kalah. Nah sudah pian buangi parutnya bersih. Ini bila sudah pian buangi parutnya ya makanya itu sama dengan pian dapat harta. Apapun caranya mendapatkan harta kan bahuma kabun gak berdagang gak pegawai nah itu sama dengan sudah membuangi parutnya nih. Maka waktu bersih sudah. Nah itu namanya orang nambah zakat. Nah, tetapi di balik haruan ini ketika kita makan ada yang disebut dengan infak dan sedekah. Artinya iwak yang sudah bersih ini jangan juga dimakan habis seikungan. Karena di dalam iwak ini masih ada apanya? Ada tulangnya. Nah, lalu ketika pian makan nampian ambil apanya? Dagingnya aja nampian ambil. Tulangnya jangan dimakan. Kepalanya, ke tulangnya, ke buntutnya tinggal gesan siapa? Barang aja gesan kucing. Nah, itu perumpamannya sama pian menjulung itu sama dengan pian bersedekah dalam hidup ini. Sama bersedekah. Bila pian memakan
iwak ane lawan utulangnya sama dengan hidup orang nang kada penyadakah, kada katuju beimpak, kada katuju bawak-wak dan sebagainya. Nang hanya gawiannya bejakat aja. Apalagi zakat itu ditahan simpannya siden. Kina bila ada orang berpintaan zakat dijulung siden, bila ada orang kesan arohan zakat diimit siden. Ini sama dengan orang memakan haruan seikungan lawan kakapalanya lawan tutulangnya. Tunggu aja kada berapa lama bila makan tutulangnya buntur. Nah kayak itu orang hidup bila orang nang kada bajakat ya musibah datang aja macam-macam di rumah nang kada kakaruan aja bala macam-macam itu caranya ada bersedekah. Makanya agama mengatakan as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu menutup kemurkaan Allah, atau as-sadaqatu tutfi'ul bala. Tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Pulangnya dibuangnya sudah. Nah dia makan hanya daging kena seperti itu. Nah jadi itu bedanya lah. Jadi bila pian mengeluarkan tadi, pian nilainya bersedekah. Bagus lagi itu sempurna. Nah, sempurna. Walaupun sebenarnya zakat ada masuk zakat, tapi pian tetap dia pian membersihi. Jadi membersihi tulang. Bagus kata Bapak. Halas. Ada lagi. Maksud menabung menabung di rumah leh. Itu niat sedekah. Ada Bapak meniat nabung itu berarti masih duit ya. Itu ada Bapak. Ya tetap adanya kan tetap namanya tetap milik pian ngarannya. Ada Bapak. Terus sama jadi lainnya pian niat tadi setiap sedekah subuh tadilah sedekah subuh biasanya pian 2000 buat dalam telingannya. Ini sudah sedekah. Lalu kena ada orang datang nang meminta-minta apakah silakan ngedepian julung pas saja artinya nang memang dari awal lihatnya kesan bersedekah juga, cuman wadah bersedekah nih kada kumpulak aja dulu di sini. Nah kayak itu karena kan kita dianjurkan bersedekah itu sunat yang bahkan paling afdal bersedekah itu subuh, karena doa malaikat ya Allah lama'ati munfiqan khalafan. Ajar malaikat, ya Allah berilah ganjaran pahala lipat gandaan orang nang bersedekah di pagi ini. Jadi bersedekah bawa kapsul paling afdal itu subuh, yang subuh atau punya subuh lah, waktu subuh itu nang paling afdal. Nah jadi karena di rumah kita kadang ya siapkan luar tabungan tadi. Nah, boleh kena ada orang boleh aja. Yang penting jangan diambil kesan seorang. Melihat pindah banyak isinya kena sayang makanya bersedekah sudah lah, itu kada boleh bila sudah disedekah kamana lagi memberikan kada apa-apa, kada boleh. Itu sarana tadilah mensiasati supaya kita saben subuh kawa bersedekah. Artinya hendak ke masjid jauh, misalnya hendak langgar jauh, hendak ke panti asuhan jauh, jadi ulahkan ibadahnya dulu di rumah. Nah kayak itu boleh intinya, boleh. Kita lanjut loh sekarang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan yang ke-12 membaca ini setelah salat Jumat. Al-Imam Al-Mustaghfir telah menyebutkan periwayatan hadis daripada Iraq bin Malik, sesungguhnya apabila sudah selesai mengerjakan salat Jumat ia pulang dan berhenti di pintu masjid sambil berdoa, Allahumma inni a'jabtu da'wataka wa shallaitu faridataka wa amtasaltu lima amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Nah ini doa bila imam sembahyang Jumat, tapi ini lalakian panglah mangbulik di masjid. Ini doa. Jadi salah satu amalan pintu rezeki. Cuma julun ada kemarin amalan pintu rezeki itu yang paling bagus tuh baca salawat 100 kali. Imbah salam sembahyang dona salawat 100 kali. Sama nih tiga orang lebih. Sallallahu. Cuma jangan catatan betis, jangan bergerak pada duduk tahiyat akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Itu minimal tuh. Itu kita amalkan salawat itu. Bila kita kawal 5 waktu berarti sehari 500 kali itu standar sudah. Karena 500 itu minimal ajar Abah Guru, jangan kurang baca salawat sehari itu pada 500, jangan kawal 1000. Nah, jadi kita ngambil 500 itu. Itu supaya lebih mudah rezeki kita. Mudahnya bila mudah itu nyaman aja, karena kan mudah ya, kalau lain sulit. Nah, jadi salawat Anda sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Sumaqala amalan yang ke-13, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.